Salah satu cara untuk memperlancar bacaan Al-Quran kita adalah dengan mempelajari ilmu tajwid. Mari belajar membaca Al-Quran bersama kami beserta dengan ilmu tajwidnya dengan sangat mudah insyaallah. Dibaca panjang. Perhatikan rumus matobi'i yang di kotak warna kuning yang di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara semuanya yang ada di rumah senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Salah satu cara untuk memperlancar bacaan Al-Quran kita adalah dengan mempelajari ilmu tajwid. Mari belajar membaca Al-Quran bersama kami beserta dengan ilmu tajwidnya dengan sangat mudah insyaallah. Kami akan jelaskan dengan sangat pelan-pelan, kemudian juga sedetail mungkin agar saudara semuanya cepat bisa membaca Al-Quran dengan lancar, kemudian dapat paham ilmu tajwid dengan sangat mudah. Baik, langsung kita mulai belajar mengajinya. Baiklah saudaraku semuanya, sekarang kita akan belajar mengaji Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 115. Jadi seperti biasa, kita cari ayat yang pendek-pendek saja untuk belajar mengajinya agar durasinya itu tidak terlalu lama. Karena kita menjelaskannya dengan pelan-pelan, harapan kami saudara semuanya bisa secepatnya lancar dalam membaca Al-Quran dan juga paham ilmu tajwid dengan mudah. Akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Baik saudaraku semuanya, sekarang kita bahas tentang tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini di atas kalimat Allah, nah ada alif kecil berdiri di atasnya. Nah, perhatikan di samping, perhatikan tanda panjang atau tanda mad yang di bawah itu, yang 1, 2, 3 sampai 4. Perhatikan yang nomor 1. Apabila kita membaca Al-Quran kemudian berjumpa dengan alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf yang memiliki alif kecil berdiri di atasnya dibaca panjang. Nah, di sini pada kalimat Allah di atas huruf lam ada alif kecil berdiri di atasnya, maka kalimat Allah ini dibaca panjang. Panjangnya itu 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Namanya mad tabi'i. Walillahil masyriqu wal. Di sini. Nah, supaya tidak bingung, kalau kita perhatikan di samping itu di rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah, seharusnya wa dibaca panjang ya. Karena di sini ada alif, kemudian di belakang alif huruf wa berbaris ke atas. Nah, akan tetapi huruf waw di sini tidak dibaca panjang karena di depannya ada huruf yang dibaca sukun. Nah, tanda sukun atau tanda mati itu seperti ini. Nah, maka wa dibaca pendek. Wal maghribu fa aynama ma. Nah, perhatikan di rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah. Nah, apabila kita membaca Al-Quran kemudian berjumpa dengan huruf alif, mana huruf alifnya ini? Ini adalah huruf alif yang disambung dengan huruf mim. Nah, apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, kemudian apabila huruf yang posisinya
tepat berada di belakang huruf alif. Apabila dia berbaris ke atas maka dibaca panjang. Maka ini huruf mim, dia berbaris ke atas dan posisinya tepat berada di belakang huruf alif, maka huruf mim dibaca panjang. Mat tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Fa aynama tuwallu. Nah, lu dibaca panjang. Perhatikan rumus mat tabi'i yang di kotak warna kuning yang di tengah. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf wa sukun, apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf wa sukun, apabila dia berbaris dhammah maka dibaca panjang. Nah, ini huruf wa sukun, di belakangnya huruf lam. Karena dia berbaris dhammah maka huruf lam dibaca panjang. Namanya mat tabi'i, panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Tuwallu fatham. Nah, di sini ada huruf mim bertasydid. Nah, perhatikan di samping huruf mim bertasydid dan juga huruf nun bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Dengan catatan di belakang ini huruf mim nih, di belakang huruf mimnya perhatikan tanda kursor kami ini tidak kemasukan tanda baca, tidak kemasukan tanda baca tanwin, tidak kemasukan mim sukun, tidak kemasukan nun sukun, dan juga tidak kemasukan ba sukun. Nah, kalau ada huruf mim bertasydid kemasukan yang kami sebutkan tadi maka hukumnya nanti berubah. Hukumnya bukan gunnah musyaddadah lagi. Nah, akan tetapi cara bacanya itu tetap sama. Maka cara bacanya itu yang penting untuk kita ingat. Nah, walaupun tidak hafal nama hukumnya gitu ya. Akan tetapi kalau kita tahu cara bacanya, oh setiap ada mim bertasydid, tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik. Setiap ada nun bertasydid itu bacanya itu pasti didengungkan. Atau cara mudahnya tuh, kalau ada mim bertasydid, kemudian perhatikan di kursor kami di belakang. Kalau baris yang posisinya tepat berada di belakang mim bertasydid atau nun bertasydid ya sama aja tuh. Di belakangnya sini berbaris ke atas, berbaris ke bawah, berbaris dhammah ya, berbaris fathah, berbaris kasrah, berbaris dhammah, maka ada mim bertasydid di depannya, maka hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Nah, cara lainnya itu seperti itu untuk mengamatinya. Gunnah musyaddadah didengungkan 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan, akan tetapi untuk gunnah musyaddadah ini boleh didengungkan hingga 3 harokat atau kira-kira 3 ketukan. Fathamma wajhullah. Kemudian di sini ada huruf jim yang sukun, tanda sukun itu seperti ini. Perhatikan di samping huruf jim termasuk kepada huruf qalqalah. Jadi apabila dia sukun itu dipantulkan. Nah, dan huruf jim ini dia termasuk kepada qalqalah sugro atau qalqalah kecil karena dia berada di tengah kalimat seperti ini, bukan di akhir bacaan kita. Nah, begitu. Maka ini dipantulkan, pantulannya itu kecil saja. Wajhullah. Nah, mantul seperti itu. Jangan dibaca seperti ini. Wajhullah, enggak ada pantulannya, itu salah, tapi dipantulkan. Wajhullah seperti itu. Kemudian di sini di atas kalimat Allah ada alif kecil lagi berdiri di atasnya. Sama dengan ini tadi keterangannya. Perhatikan rumus tanda mat atau tanda panjang di nomor 1. Apabila kita membaca Al-Quran, kemudian apabila berjumpa dengan alif kecil seperti ini yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf yang memiliki alif kecil berdiri di atasnya itu dibaca panjang. Ini pada awalnya namanya mat tabi'i pada awalnya. Akan tetapi mat tabi'inya di sini berjumpa dengan huruf yang kita baca sukun atau yang kita matikan. Mana huruf yang kita matikan atau kita baca sukun? Huruf H. Nah, ini kan dibaca wajhullah. Nah, matikan huruf H-nya. Tidak dibaca
Wajhullahi ya, tidak dibaca seperti itu, tapi huruf H disukunkan. Maka nama madnya itu berubah menjadi mad arid li sukun. Mad arid li sukun itu panjangnya itu boleh 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Boleh 4 harokat atau kira-kira 4 ketukan. Nah, boleh hingga 6 harokat atau kira-kira 6 ketukan. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Nah, kalau di sini ini mad arid li sukun dibaca 2 harokat, maka ini mad arid li sukun juga di bawah nih. Nah, ini nanti juga dibaca 2 harokat, harus sama. Kalau di atas 4, di bawah juga harus 4 seperti itu. Wajhullah. Nah, huruf H ini kalau kita berhenti pada huruf H, berhenti atau berwakaf pada huruf H, maka huruf H kita baca sukun atau kita matikan. Karena tidak ada yang dapat memanjangkan huruf H ini. Nah, maka ini disukunkan. Karena huruf H tidak dibaca panjang. Ketika kita membaca Al-Quran, kemudian berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut kita sukunkan. Kemudian di sini ada waqaf, qaf dengan huruf lam yang bermakna al-waqfu aula. Nah, jadi berhenti di sini atau berwakaf di sini itu lebih utama, lebih disarankan daripada kita lanjutkan bacanya begitu. Akan tetapi kalaupun mau dilanjutkan tidak berhenti di sini, tapi kita lanjutkan langsung, nah juga tidak apa-apa. Kemudian di sini ada huruf nun bertasydid lagi. Nah, perhatikan di samping, tadi sudah kami sampaikan. Kalau ada huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Ini nun bertasydid. Nah, kemudian dengan catatan di belakangnya sini, di belakang huruf nun bertasydid tidak kemasukan tanda baca tanwin dan juga tidak kemasukan nun sukun. Kalau nanti saudara membaca Al-Quran misalnya berjumpa dengan nun bertasydid seperti ini, kemudian di belakangnya sini ada tanda baca tanwin, ada nun sukun, maka itu hukumnya adalah idgham bi gunnah. Nah, bukan gunnah musyaddadah, berubah nama hukumnya kalau kemasukan tanwin atau nun sukun. Nah, yang kami silangi 1, kami silang 2, kami silang yang di bawah nun bertasydid di samping gitu. Nah, atau cara lainnya itu seperti ini. Kalau ada nun bertasydid di belakang huruf nun, ini nun bertasydid di belakang huruf nunnya seperti ini, dia berbaris kasroh atau berbaris fathah atau berbaris dhammah, maka itu adalah gunnah musyaddadah. Panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Gunnah musyaddadah boleh dipanjangkan hingga 3 harokat atau kira-kira 3 ketukan. Innallah. Nah, kemudian supaya tidak bingung, nah, perhatikan kalau kita melihat rumus matobi'i yang di kotak warna merah ya. Kalau kita melihat di situ, ini kan huruf nun harusnya dibaca panjang ya. Kalau kita melihat di kotak warna merah, karena di sini ada alif, kemudian huruf nunnya berbaris ke atas, seharusnya kan dibaca panjang. Akan tetapi huruf nun dibaca pendek karena dia berjumpa dengan tanda huruf yang memiliki tanda baca tasydid di depannya. Nah, jadi tanda panjang itu bisa saja gugur apabila di depannya ada huruf yang bertasydid atau seperti ini tadi ada huruf yang sukun. Nah, bisa saja gugur dia begitu. Maka huruf nun dibaca pendek. Innallah. Kemudian kalimat Allah dibaca tebal, dibaca tafkhim. Jangan dibaca innallah, jangan. Tapi dibaca tebal. Innallah. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan kalimat Allah seperti ini, kemudian huruf yang posisinya tepat berada di belakang kalimat Allah, apabila dia berbaris ke atas seperti ini, atau dia berbaris dhammah seperti ini, maka kalimat Allahnya ini dibaca tebal. Innallaha wa. Nah, kemudian di atas kalimat Allah ada alif kecil berdiri di atasnya. Tadi sudah kami terangkan di sini, sudah kami terangkan juga di sini. Ini namanya matobi'i, panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Innallah. Nah. Kemudian di sini ada huruf wa. Perhatikan di sini ada alif. Perhatikan rumus matobi'i yang di kotak warna merah. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif nih,
Apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia berbaris ke atas maka dibaca panjang. Maka huruf wa dibaca panjang karena berbaris ke atas dan posisinya tepat berada di belakang huruf alif. Mat tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Wasi'un alim. Tanwin berjumpa dengan huruf ain. Nah, namun sebelum itu perhatikan di samping. Apabila kita membaca Al-Quran kemudian berjumpa dengan nun sukun atau huruf nun mati, nah, perhatikan di samping, atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu ada 3. Baris 2 ke atas namanya fathah tain, baris 2 ke bawah namanya kasrah tain, yang satunya itu namanya dhammah tain. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan nun sukun, berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka lihat-lihat huruf di depannya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Contohnya seperti ini. Ini tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf ain. Perhatikan di samping. Huruf ain itu termasuk salah satu huruf izhar halqi. Nah, jadi silakan saudara hafal huruf-hurufnya itu. Huruf-huruf izhar halqinya itu dihafal. Nah, maka ini hukumnya izhar halqi, dibaca jelas dan juga tidak berdengung. Nah, jadi dibaca wasi'un alim. Jelas, tidak berdengung, jangan dipanjangkan. Nah, wasi'un alim, pendek. Kalau dibaca seperti ini salah. Wasi'un alim. Nah, itu didengungkan namanya, itu salah. Jelas. Wasi'un alim, seperti itu. Kemudian di sini perhatikan rumus mat tabi'i yang di kotak warna hijau di samping. Nah, di sini apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya sukun, tanda sukun seperti ini. Kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf ya sukun, apabila dia berbaris ke bawah maka dibaca panjang. Maka huruf lam dibaca panjang karena dia berbaris ke bawah, ini berbaris ke bawah dan posisinya tepat berada di belakang huruf ya sukun. Pada awalnya namanya mat tabi'i pada awalnya, akan tetapi mat tabi'inya berjumpa dengan huruf yang kita baca sukun atau yang kita matikan. Mana huruf yang kita matikan? Yaitu huruf mim. Maka namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Mad arid li sukun panjangnya boleh 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan, boleh 4 harokat atau kira-kira 4 ketukan, hingga 6 harokat atau kira-kira 6 ketukan. Wasi'un alim, 2 ketukan boleh. Wasi'un alim. Nah, 4 ketukan boleh. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Tadi di sini kan kita sudah kami jelaskan, ini mad arid li sukun. Kalau di sini 2 harokat, di sini juga bacanya 2 harokat panjangnya. Kalau di sini 4, di sini juga 4 panjangnya. Seperti itu. Huruf mim kita sukunkan karena kita berhenti pada huruf mim. Dan ketika kita membaca Al-Quran kemudian berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus disukunkan atau dimatikan. Begitu. Sekarang kita baca bersama-sama dari awal. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Terima kasih saudaraku semuanya. Kalau ada yang masih bingung, belum dipahami, jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan, silakan komen di bawah. Insyaallah kita akan jawab komentar daripada saudara semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.